Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Prince Apriandi Hasoluan Butar-Butar dari kelas 10 Elin 2 dan saya akan membahas makalah tentang transistor. Sebelum kita memulai, langkah baiknya kita puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul resistor ini tepat pada waktunya. Ya, bab 1 yaitu pendahuluan. Dari sejarah transistor. Sejarah transistor pada awalnya ditemukan oleh William Shockley dan John Barden pada tahun 1948. Transistor awal mulanya dipakai dalam praktek pada tahun 1958. Pada saat ini ada dua jenis tipe transistor, yaitu transistor tipe P, N, P, dan transistor jenis N, P, N. Kebanyakan ahli mengira bahwa dunia elektronika dimulai dengan Thomas Alva Edison menemukan bahwa filamen panas memancarkan elektronik 1883. Ada beberapa alasan yang menyebabkan berkurangnya penggunaan tabung hampa di masa sekarang ini. Hal ini juga dapat dilihat dari perbedaan yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan transistor, begitu pula dengan kelebihan dan kekurangannya. 1. Pada tabung hampa. Tabung hampa mempunyai fisik besar dan kurang praktis. Tabung hampa mempunyai 3 kaki yang terdiri dari anoda, katoda, dan kasak kemudi. 2. Pada transistor, bentuk fisik kecil dan praktis. Transistor mempunyai 3 kaki yang terdiri dari basis, kolektor, dan emitor. Rangkaian dalam transistor tak kelihatan dari luar karena terbungkus plat atau mika. Pengertian transistor. Transistor adalah komponen elektronika yang terbuat dari alat semikonduktor yang banyak dipakai sebagai penguat, pemotong, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, yang masih banyak lagi fungsi lainnya. Pada dasarnya transistor juga memiliki banyak kegunaan. Salah satunya adalah berfungsi semakan keran listrik, di mana berdasarkan alur inputnya atau tegangan inputnya memungkinkan mengalir arus listrik yang sangat akurat dan sirkuit sumber listriknya. Transistor sebagai saklar. Transistor sebagai saklar maksudnya adalah penggunaan transistor pada satu kondisi, yaitu saturasi dan cut off. Pengertiannya adalah jika ada sebuah transistor berada dalam keadaan saturasi, maka transistor tersebut akan seperti saklar tertutup antara kolektor dan emitter. Sedangkan apabila transistor dengan keadaan cut off, transistor tersebut akan berlaku seperti saklar terbuka. Pengertian dari cut off adalah kondisi transistor di mana arus basis sama dengan 0, arus output pada kolektor sama dengan 0, sedangkan tegangan pada kolektor maksimal atau sama dengan tegangan supply. Apabila terdapat rangkaian transistor sebagai saklar banyak menggunakan jenis transistor NPN, maka ketika basis diberi tegangan tertentu, transistor akan berada dalam kondisi on, sedangkan besar tegangan pada basis tergantung dari spesifikasi transistor itu sendiri. Ya, fungsi transistor dalam suatu rangkaian elektronika, terutama dalam sebuah sikruit atau jalan sebuah rangkaian, secara keseluruhan, fungsi transistor hanya sebagai jangka dalam suatu komponen. Transistor merupakan komponen elektronika yang memiliki 3 kaki, di mana kaki itu sendiri masing-masing diberi nama dengan basis B, kolektor C, dan emitor E. Transistor adalah sebuah alat semikonduktor yang bisa dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus, dan penyambung tegangan. 2. Jenis-jenis transistor. Jenis-jenis transistor yang paling umum dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan. Jenis-jenis transistor ini dapat menentukan sekali dalam perbuatan rangkaian. Transistor sebagai penguat.
Transistor sebagai penguat adalah salah satu fungsi transistor selain transistor sebagai saklar. Pada saat ini, penggunaan transistor sebagai penguat sudah banyak digunakan dalam sebuah perangkat elektronika. Contohnya adalah tone control, preamper, dan rangkaian elektronika lainnya. Cara kerja transistor. Dari banyak tipe-tipe transistor modern, pada awalnya ada dua tipe dasar transistor, bipolar junction transistor atau BJT atau transistor bipolar, dan field effect transistor atau FET. Transistor bipolar dinamakan demikian karena kanal konduksi utamanya menggunakan dua polaritas bawa muatan, elektron dan lubang, untuk membawa arus listrik. FET juga dinamakan transistor unipolar, hanya menggunakan satu jenis pembawa muatan, elektron atau hole, tergantung dari tipe FET. Dalam FET harus listrik utama mengalir dalam satu kanal konduksi sempit dengan deploying zone di kedua sisinya. Dibandingkan dengan transistor bipolar di mana daerah basis memotong arah arus listrik utama. Dan ketebalan dari daerah perbatasan ini dapat dirubah dengan perubahan tegangan yang diberikan untuk mengubah ketebalan kanal konduksi tersebut. Kesimpulannya adalah komponen aktif yang menggunakan aliran elektron sebagai prinsip kerjanya dalam bahan sebuah transistor memiliki tiga daerah dopet, yaitu emitter, daerah basis, dan daerah disebut kolektor. Transistor ada dua jenis, yaitu NPN dan PNP. Transistor memiliki dua sambungan, satu antara emitter dan basis, dan yang lain memiliki sambungan, satu antara emitter dan basis, antara kolektor dan basis. Karena itu, sebuah transistor memiliki seperti dua buah diodo yang saling bertolak, yaitu diodo emitter basis atau disingkat dengan emitter dioda, dan dioda kolektor basis atau disingkat dengan dioda kolektor. Saran saya pada teman-teman setelah membaca makalah ini yang berjudul transistor, teman-teman dapat mempelajari transistor yang dibahas dalam makalah ini. Kemudian jika ada salah dalam penulisan atau perkataan saya minta maaf. Saya selaku penulis juga mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.